Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, dari dua bacaan suci yang telah kita dengar, saya ingin memberikan judul khotbahnya seperti ini: Arti jubah bagi relasi suami istri. Kalau berpikir sepintas, orang bisa saja memikirkan bahwa ketika saya mengatakan arti jubah untuk relasi suami istri, orang berpikir berarti suami istri boleh pakai jubah. Boleh nggak? Boleh. Kalau jadi lektor dan mazmur kan pakai jubah, tetapi bukan lalu menjadi kaum berjubah. Untuk lebih dalam memaknai dan mengetahui makna jubah, maka marilah kita coba memaknainya dari konteks Injil yang telah kita dengar. Yesus berjalan sambil memakai jubah, dan kali ini dia diundang oleh seorang kepala rumah ibadat untuk menghidupkan anaknya yang sudah meninggal. Dan dalam perjalanan menuju ke tempat itu, ia didatangi seorang ibu yang sudah 12 tahun menderita sakit dari belakang, dan ibu itu menjamah jumbai jubahnya. Ibu itu sembuh dan Yesus tidak marah. Seperti yang pernah saya khotbahkan waktu itu tentang makna jubah. Jubah itu bukan sekedar kain panjang yang dikenakan pada seseorang, karena bukan soal memakai jubahnya yang penting, tapi kerohanian dari orang yang memakai jubah. Kekuatan rohani yang menjiwai seorang yang mengenakan jubah. Banyak juga kan orang yang pakai jubah di pasar-pasar, jalan di jalan-jalan. Tapi apakah itu mencerminkan kerohanian dan kekuatan rohani? Belum tentu juga. Tapi kalau dalam gereja Katolik, kalau sudah memakai jubah, itu artinya simbol kerohanian. Maka kalau kami yang berjubah ini punya iman yang lebih kurang dari mereka yang tidak berjubah,
itu perlu dipertanyakan. Karena kaum berjubah itu sudah identik dengan rohaniwan-rohaniwati, maka hidup rohaninya harus lebih dari yang tidak berjubah. Tapi kalau sampai terbalik, berarti dipertanyakan kerohaniannya. Dan dalam gereja Katolik, selain kaum berjubah, jubah juga dikenakan sebagai pakaian liturgi ketika orang bertugas, entah sebagai lektor, mazmur, prodiakon. Dan jubah itu tidak bisa lagi pakai di rumah ketika Anda hidup sebagai keluarga. Tidak mungkin prodiakon pakai jubah tidur dengan istri, karena bukan kaum berjubah, walau bisa memakai jubah. Tapi yang lebih penting itu adalah simbol kerohanian, kekuatan rohani yang menjiwai seseorang sehingga seperti Yesus memiliki kekuatan ekstra, dan itu lalu menjadi maskot gitu, seperti daya tarik untuk kaum beriman. Dan yang membuat Yesus ini menarik daya tarik banyak orang itu karena kekuatan rohani yang ada di balik jubahnya. Dan saya pikir juga kita imam ini kekuatannya pada kekuatan rohani yang ada di balik jubah. Saya ingat waktu kita masih di tahun rohani, untuk terima jubah itu retret dulu, jubahnya diberkati dulu, baru dikenakan. Dan rasanya plong dan bangga ketika sudah berjuang bertahun-tahun dari seminari menengah, lalu akhirnya bisa mengenakan jubah, karena tidak gampang untuk mengenakan itu. Dan itu lalu menjadi kekuatan rohani yang menjiwai setiap pelayanan. Maka kalau sudah berjubah dan merayakan Ekaristi tambah kasula lagi, sudah lain lagi ceritanya. Bagaimana jubah itu penting untuk menjaga relasi suami istri? Kalau jubah diartikan sebagai kekuatan rohani yang menjiwai seorang pribadi, maka sama saja. Hidup suami istri itu harus dijiwai oleh kekuatan rohani. Tanpa itu tidak akan kuat. Kenapa kemudian gereja Katolik mengangkat harkat dan martabat perkawinan itu menjadi suci dan sakral melalui sakramen? Karena itu adalah kekuatan rohani yang menjaga dan memelihara ikatan cinta dalam hidup suami istri. Saya sengaja mengambil contoh atau berbicara tentang arti jubah bagi suami istri karena tadi itu saya merasa sangat tersentuh dengan bacaan pertama dari kitab Nabi Hosea, ketika Allah itu berbicara kepada umat Israel seperti berbicara kepada istrinya. Dan memang Allah sendiri kemudian mengatakan, engkau adalah istriku, aku adalah suamimu. Bicara kepada umat Israel. Dan ini juga sejalan dengan ketika Santo Paulus dalam sebuah surat ke Efesus berbicara tentang hubungan Kristus dan gereja itu seperti suami istri. Kristus itu mempelai gereja, gereja itu mempelai Kristus. Kenapa? Bapak Ibu tahu, yang punya suami istri tahu keintiman dan kedekatan suami istri itu seperti apa. Beda dengan kedekatan sama orang-orang lain. Nah, kedekatan rohani kita dengan Allah juga harus seperti keintiman hubungan suami istri. Dan untuk membuat hubungan suami istri itu terjaga dan terpelihara dengan baik, jagalah suami seperti menjaga Allah, jagalah istri seperti menjaga Allah. Maka kekuatan doa menjadi sangat penting, kekuatan rohani. Tanpa itu hidup itu seperti terus diombang-ambingkan, diterpa oleh badai. Dan kalau kita tidak memiliki kekuatan rohani, kita akan gampang diterpa. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan rohani dan selalu berjalan bersama Yesus, Yesus kan selalu bisa menaklukkan badai dan gelombang. Maka Yesuslah juga yang akan menghempaskan badai dan gelombang hidup perkawinan suami istri kalau kita menjalankan cinta itu dalam kasih Kristus, atau menyelimuti cinta yang terbatas dalam kasih Kristus. Makanya setiap kali ada pernikahan, Yesus bilang apa? Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu, walaupun kamu punya cinta. Karena cinta pasti akan usang dan akan dimakan waktu, luntur oleh waktu, atau lekang oleh waktu. Tetapi kasih Kristus tak pernah lekang oleh waktu. Makanya peliharalah hidup dan relasi suami istri itu dalam jubah.
kerohanian, karena Tuhan sendiri memandang itu sebagai hubungan yang sangat spesial dan sangat suci. Semoga pengalaman ibu yang menjamah jubah Yesus, pengalaman seorang kepala rumah ibadat yang anaknya bangkit karena kekuatan rohani yang ada di balik jubah Yesus, juga membangkitkan iman kita, karena ternyata kerohanian hanya bisa terpelihara kalau kita tetap tangguh dan kuat dalam iman. Kepada seorang ibu yang menjamah jubah Yesus dari belakang, Yesus tidak membentak dan memarahi. Yesus malah bilang, "Anakku, sembuhlah, imanmu yang telah menyelamatkanmu." Semoga Tuhan memberkati.